Masyarakat Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menyerahkan bantuan untuk korban bencana banjir di posko BPBD Nagari Pakandangan Kabupaten Padang Pariaman pada Kamis 4 Desember 2025. Bantuan diserahkan langsung kepada Kalaksa BPBD Padang Pariaman untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak nantinya. Perwakilan LPS Agung Winandri menyebut bahwa pihaknya menyerahkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di 2 tempat di Sumbar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Padang, M. Iqbal. Rekan Iqbal, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat sore Tribuners. Ya, benar LPS bantu warga terdampak bencana di Padang Pariaman dan juga di pesisir selatan berupa sembako dan alat kebersihan. Dan Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS itu menyerahkan bantuan untuk korban bencana banjir di posko BPBD Nagari Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025, dan bantuan ini juga diberikan di daerah pesisir selatan pada hari yang sama, dan di Sumbar, Sumatera Barat itu hanya 2 titik lokasi yang mendapat bantuan atau diberikan bantuan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ini. Dan bantuan diserahkan langsung di Pariaman, bantuan diserahkan langsung kepada Kalaksa BPBD Padang Pariaman untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak nantinya. Nah, perwakilan LPS Agung Wanandri itu menyebutkan pihaknya menyerahkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di 2 tempat di Sumatera Barat. Salah satu daerah tersebut berada di Kabupaten Padang Pariaman dan lainnya di pesisir selatan, kata Agung Wanandri. Nah, ini bentuk simpati dan empati kita kepada masyarakat terdampak bencana di Padang Pariaman dan juga di pesisir selatan dengan menyalurkan bantuan. Bantuannya cukup bervariatif, kata Agung, itu, dan menyesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana baik di Padang Pariaman maupun di pesisir selatan. Dan mulai dari sembako seperti beras, minuman, dan makanan yang lainnya. Dan juga alat kebersihan seperti sapu, cangkul, selang air, dan berbagai kebutuhan kebersihan lainnya. Mengingat kata Agung, saat ini masyarakat tidak hanya membutuhkan makanan, tetapi juga alat kebersihan pasca terjadinya bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Nah, di sisi lain, kata Agung, pihaknya tidak hanya memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, namun juga untuk beasiswa kepada para masyarakat maupun juga pelaku UMKM. Nah, kita juga memberikan beasiswa kepada masyarakat dan juga bantuan-bantuan terhadap UMKM, kata Agung. Nah, kami berharap bantuan ini, kata Agung, bisa berdampak untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang hilang selama ini akibat bencana. Nah, sementara itu, Kalaksa BPBD Padang Pariaman, Embri Nurman, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana di Padang Pariaman. Kita akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, kata kata Embri. Yaitu mudah-mudahan bisa bermanfaat dan meringankan beban mereka, kata Embri. Yang melanjutkan bantuan yang diterima pihaknya cukup beragam seperti selang air, beras, air, cangkul, dan bahan makanan lainnya. Bantuan akan kita salurkan kepada daerah yang membutuhkan sesuai data Pusdalop, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di daerah atau nagari tempat yang terdampak bencana alam. Nah, selanjutnya, secepatnya akan kita distribusikan kepada masyarakat. Di sisi lain, kata Embri, itu terdapat sebanyak 5 titik banjir yang terjadi di Padang Pariaman, sehingga banyak warga yang terdampak, katanya. Selain itu, longsor juga menghantam daerahnya sebanyak 43 titik. Bahkan terdapat korban jiwa sebanyak 7 orang meninggal dunia. Nah, selain meninggal dunia sebanyak 7 orang, Embri juga mengatakan terdapat 1 orang yang masih belum ditemukan keberadaannya, yaitu ibu-ibu yang sempat menyeberang di sebuah jembatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, namun saat di tengah jalan jembatan ini roboh dan hanyut. Dia saat di motor itu membonceng anaknya, namun anaknya ini bisa berenang ke tepi, dan ibunya ini hanyut karena longsor dan air yang cukup deras, sehingga pencarian masih dilakukan hingga hari ini. Demikianlah laporan yang dapat saya sampaikan, rekan Alinda. Terkait bencana di Kabupaten Padang Pariaman, kita bencana banjir ini terjadi 2 gelombang. Pertama tanggal 23, kemudian pada tanggal 27 pagi menjelang tanggal 28.
Nah, ini memang menyebabkan banyak titik yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman. Ada 55 titik banjir yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian ada 43 titik longsor yang melanda beberapa wilayah-wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya kejadian banjir ini menyebabkan adanya korban jiwa di Kabupaten Padang Pariaman yang terutama disebabkan karena tanah longsor gitu. Tanah longsor tercatat sampai saat ini ada 7 korban yang meninggal, kemudian ada 1 lagi yang hanyut sampai saat ini belum ditemukan. Tim sudah berupaya melakukan penyisiran, SAR, Marinir, kawan-kawan TRC, BPBD, yang lain-lain, lembaga LR Rafting. Kita bersama-sama menelusuri sungai Batanganai tersebut, tapi sampai saat ini belum ada ditemukan tanda-tanda di mana yang bersangkutan terdamparnya gitu. Oke Pak, itu yang 7 korban meninggal dunia itu apakah di satu titik atau bagaimana Pak? Untuk 7 korban meninggal itu titiknya berbeda. Itu disebabkan oleh longsor. Ada 2 titik longsor yang menimpa rumah masyarakat sehingga menyebabkan adanya korban meninggal. Itu pertama terdapat di Batanganai, di Korong Tomblau itu ada 3 orang yang meninggal. Kemudian di daerah Tanah Taban itu di Tomblau ada 2, di Tanah Taban itu ada 3 orang. Ada 3. Kemudian di Asam Pulau di Kayu Tanam ada 1. Kemudian ada lagi 1 di Ulakan, anak-anak yang lagi menyeberang sungai pada kejadian banjir itu hanyut, tapi sudah ditemukan. Dan tinggal 1 lagi yang belum ditemukan, ibu-ibu yang lagi viral kemarin. Boleh jelaskan kami sama siapa ini? Oh, saya dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dengan Agung Wanandri. Jabatannya? Saya sebagai staf di Grup Layanan Umum LPS. Ya. Oke, apa kegiatan kita hari ini? Kegiatan hari ini sebenarnya bentuk rasa simpati kita dan empati kita untuk menyalurkan bantuan ke warga yang terdampak bencana banjir di lokasi Sumbar, khususnya di Padang Pariaman yang untuk saat ini. Oke. Berapa titik lokasi yang diserahkan di Sumber tadi? Kalau untuk di Sumbar ini Mas, kita sebenarnya ada 2 titik. Yang pertama itu ada di Padang Pariaman yang tempat kita sekarang, terus yang kedua itu ada di pesisir selatan. Memang untuk yang pesisir selatan sekarang sedang proses penyaluran juga. Untuk sekarang kita lebih fokus ke penyerahan di Padang Pariaman, sembari menunggu info dari yang ada di pesisir selatan. Oke. Ini bentuk sumbangannya atau bantuannya apa saja nih? Bentuk sumbangannya sebenarnya selain sembako, tapi ada alat-alat kebutuhan untuk kebersihan terkait itu sapu, cangkul, selang dan lain-lain. Karena mengingat kita kebutuhannya bukan cuma untuk makan atau sehari-hari, juga untuk kebersihan dan lain-lain di masing-masing warga yang terdampak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.